Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, Kau Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Di tempat ini Tuhan, bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan kami mau berdoa, biar kiranya pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya, di mana ada hati Tuhan disenangkan, maka di situ ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, maka di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya siapapun yang memuji menyembah nama Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami siap, kami rindu untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman. Kami doa Tuhan yang jamah ubahkan hati setiap kami. Ubahkan bagaikan tanah yang subur yang siap untuk ditabur. Karena kami percaya ketika hati kami adalah tanah yang subur yang siap untuk ditabur, benih firman Tuhan pasti bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami bukan cuma hidup dia menjadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar mulai kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman, urapan-Mu mengalir Tuhan. Sucikan, layakkan tubuh-Mu di balik kaki salib-Mu. Tuhan, jika ada dosa, mohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi kami percaya dengan iman, dalam tangan Tuhan, Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa. Untuk boleh jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Sehingga Tuhan, semua jemaat Tuhan yang Kau percayakan untuk dilayani saat sore hari ini, tidak ada satupun yang pulang sia-sia. Tapi semuanya pulang, bawa berkat, bawa sukacita, bawa jawaban setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah, berfirman bagi setiap kami. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya dalam Tuhan ada sukacita. Dan di mana ada sukacita, pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama saudara boleh berikan senyuman dulu. Bilang sama kanan kirimu, depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Jumpai kanan kirimu, depan belakangmu, berikan senyuman yang paling manis. Yang di rumah juga, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Sebab sukacita Tuhan tercurah bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Dan saya dengan bangga akan bilang bahwa orang-orang yang ada di depan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Saya mau bilang saudara, orang-orang yang ada di depan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena kita di Kelapa Gading. Kelapa Gading jadi lagi hujan gede saudara. Tetapi saudara semangat cari Tuhan. Sekalipun hujan gede, badai di luar, saudara enggak akhirnya menyerah. Tetapi saudara tetap semangat buat Tuhan. Walaupun saya lihat ada yang kedinginan buat Tuhan. Tetapi tetap semangat buat Tuhan. Saya mau bilang saudara orang-orang yang luar biasa. Dan saya mau bilang saudara, kau semangat buat Tuhan, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, aku orang yang diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga orang yang diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yuk saudara langsung saja yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa apa-apa kita mau angkat tangan juga boleh. Yuk sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah saudara, coba kita buka Alkitab kita saudara. Ayub pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama. Ayub 1 ayat 1. Sama-sama kita baca satu ayat saja sebagai ayat pembuka sekaligus dasar pembahasan kita di Ayub 1 ayatnya yang pertama. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya, mantap. Sama-sama kita baca 3 ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah. Dan sekali lagi saudara, 3 ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama siapa? Ayub. Ayub itu orang saleh dan jujur, ia takut akan Allah.
dan menjauhi kejahatan. Nah, saudara, ketika bicara tentang Ayub, saudara, biasanya yang muncul dalam pikiran kita atau yang biasanya langsung kita ingat adalah ketika dia mengalami masa-masa sukar. Biasanya ketika bahas tentang Ayub, nggak akan jauh-jauh dari apa yang Ayub alami. Dan memang saudara, itu adalah kisah yang sangat populer. Kenapa? Karena kisah Ayub adalah kisah yang sangat inspiratif. Ketika dia di masa sukar, itu adalah kisah yang luar biasa, saudara. Bahkan ada sebuah buku yang khusus membahas tentang Ayub, saudara, yang saya baca. Dikatakan bahwa apa yang dihadapi oleh Ayub, penderitaan yang dihadapi oleh Ayub adalah penderitaan yang sangat berat, bahkan terberat sepanjang sejarah manusia yang pernah dihadapi oleh seorang manusia, saudara. Jadi memang gak heran ketika bicara tentang penderitaan Ayub adalah sesuatu yang sangat populer, sesuatu yang sangat terkenal. Dan banyak orang akhirnya sering membahasnya, sehingga seringkali kita ketika ingat Ayub, ingat itu, saudara, ketika masa-masa Ayub mengalami masa-masa sukar. Nah, akan tetapi ketika kita mau coba pelajari lebih dalam, saya mencatat di sini, saudara, ada sesuatu yang justru jauh lebih menarik dari seorang Ayub adalah tentang karakternya. Sama-sama bilang sama saya, karakter. Amin. Kenapa saya bilang karakter Ayub itu sangat menarik? Karena saya mencatat di sini, saudara, justru karakter seorang Ayublah yang membuat dia kuat. Karakter seorang Ayublah yang membuat dia diberkati. Karakter seorang Ayublah yang membuat dia bisa melewati semuanya dengan luar biasa. Apa itu karakter? Sedikit saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita melihat dulu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter ini memiliki arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seorang dari yang lain. Saudara, sekali lagi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter ini memiliki arti sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Dan ada seorang pakar, saudara, namanya W.B. Sanders, dia mengatakan bahwa karakter adalah sifat nyata yang berbeda yang ditunjukkan oleh individu, sejumlah atribut yang dapat diamati pada individu. Sekali lagi, karakter adalah sifat nyata dan berbeda yang ditunjukkan oleh individu, sejumlah atribut yang dapat diamati pada individu. Dan kita bisa ambil kesimpulan, saudara, ketika bicara tentang karakter adalah sebuah dasar. Sama-sama bilang sama saya, karakter itu dasar. Amin. Jadi kalau ibarat bangunan, karakter itu, saudara, adalah fondasinya. Saudara, sekali lagi, ibarat bangunan, karakter itu adalah fondasinya. Dan kita tahu bersama bahwa fondasi akan sangat menentukan kekuatan sebuah bangunan. Fondasi akan sangat menentukan ketinggian sebuah bangunan. Kalau kita lihat fondasi, kita kadang-kadang bisa memprediksi setinggi apa, seperti apa bangunan yang akan dibangun di atasnya. Kenapa? Karena pasti untuk membangun sebuah bangunan yang tinggi dan kuat butuh fondasi yang kuat juga, saudara. Butuh fondasi yang besar, saudara. Nah, itu kenapa saya mencatat di sini, saudara. Bicara tentang karakter itu penting. Sama-sama bilang sama saya, karakter itu penting. Amin. Dan hubungannya dengan Ayub tadi seperti yang saya bilang tadi, saudara, bahwa yang membuat Ayub bisa diberkati, yang membuat Ayub tetap kuat di tengah masalah, di tengah setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, adalah bicara tentang karakternya, saudara. Dan saya percaya kalau kita belajar dari firman Tuhan hari ini, kita jadikan karakter Ayub menjadi karakter kita. Saya mau bilang, saudara, hidupmu pasti diberkati, pasti luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Nah, sama-sama sekali kita akan lihat, saudara, apa karakter seorang Ayub. Sekali lagi, Ayub 1 ayat 1 dikatakan apa? Saudara, sama-sama kita akan belajar, kita akan pecah telaah satu persatu. Saudara, dikatakan apa di sana? Ada seorang laki-laki di tanah Uz, bernama siapa? Ayub. Kita pelajari pertama. Yang pertama adalah orang itu apa? Saleh. Poin yang pertama saya mencatat di sini, saudara, karakter Ayub yang membuat dia diberkati, yang membuat Ayub itu bisa tetap kuat di tengah masalah, di tengah setiap pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, adalah Ayub adalah orang yang saleh. Sekali lagi sama-sama bilang sama saya, saleh. Saleh di sini, saudara, dalam bahasa aslinya menggunakan kata tam. Tam ini lebih spesifik bicara tentang hati yang tulus, hati yang murni, atau bicara tentang inner beauty, saudara. Jadi beberapa terjemahan yang lain bahkan menggunakan bahwa terjemahan adalah bicara tentang hati yang sempurna, hati yang lengkap, saudara. Jadi kesalehan Ayub ini, saudara, berawal dari yang namanya hatinya yang bersih, hati yang murni. Tim saya boleh bantu papannya sedikit, saya mau
kasih gambaran buat saudara. Tim saya boleh maju ke depan? Iya, ini tim saya juga hujan-hujanan, dia berjuang. Waduh, naik motor basah-basahan, apa itu hujan? Waduh, saya lihat juga tadi banyak jemaat yang walaupun hujan naik motor, itu luar biasa. Makanya nih, saya mau bilang nih buat para wanita, lihat laki-laki itu. Hujan-hujan aja dia terobos demi untuk mencari Tuhan, apalagi untuk mencari kamu. Yang gak bener, kalau mau mengejar wanita semangat tapi cari Tuhan gak semangat, nah itu yang gak bener. Tapi kalau begini cari Tuhan dia luar biasa, waduh, idaman. Mana yang jomblo-jomblo boleh angkat tangan? Oh banyak, masih banyak tuh, pasti banyak. Tiberias masih banyak stok, yuk. Nah, saya mau bilang saudara, ketika bicara tentang Ayub saudara, ini kata kesalehan Ayub saudara. Kesalehan Ayub ini berawal dari hatinya saudara. Karena Ayub ini saudara punya hati yang bersih, punya hati yang murni, punya hati yang tulus. Sehingga apa? Berbuah dalam kehidupannya, memiliki kehidupan yang saleh. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, kalau kita ingin hidup yang diberkati, kalau kita pengen hidup yang punya kekuatan yang luar biasa di tengah badai, kalau kita pengen punya hidup yang ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, saya mau bilang saudara, yang pertama harus kita miliki, belajar dari kisah Ayub, adalah miliki kesalehan, atau bicara tentang hati yang baik, hati yang tulus, hati yang murni saudara. Kenapa? Karena Alkitab dengan tegas bilang apa saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Woi, mana nih suaranya? Jangan karena dingin-dingin terus akhirnya. Jangankan saudara, saya aja kaget saudara. Terima kasih Bapak media sudah standby di sana. Karena mungkin saya dari depan agak terlalu gendut, makanya dari samping biar agak tirus sedikit. Mohon maaf. Sejak menikah makan makin banyak. Udah ada yang ngurusin. Kalau dulu kan saya masak sendiri. Sekarang ada yang masakin, puji Tuhan. Udah kurus belum? Saya mau bilang saudara, saya mencatat di sini sekali lagi saudara, bahwa ketika bicara tentang Ayub ini saudara, Ayub memiliki hati yang murni. Alkitab dengan tegas berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan yang lain bicara tentang center of life. Hati adalah pusat dari kehidupan. Jadi bagaimana hati kita akan sangat menentukan kehidupan kita. Ayub memiliki hati yang hidup yang diberkati, memiliki yang namanya kehidupan yang luar biasa, bahkan disayang Tuhan. Yang pertama karena memang Ayub benar-benar menjaga hatinya itu murni. Ayub benar-benar jaga hatinya itu benar-benar bersih saudara. Itu kenapa di tengah badai sekalipun dia tetap diberkati. Di tengah badai sekalipun dia tetap memiliki yang namanya kekuatan yang luar biasa. Karena hatinya baik. Saya mau bilang saudara, kita anak muda, hari-hari ini penting bagi setiap kita. Kehidupan kita masih panjang saudara. Pastikan kau jaga hatimu dengan baik. Supaya di kehidupanmu yang masih panjang itu, di masa depanmu yang panjang itu, kau akan melihat hari-hari baik jadi bagian hidupmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, sekali lagi kita perlu penting menjaga hati kita. Saya belajar dari Ibu Gembala Sidang saudara. Beliau adalah wanita yang luar biasa. Kenapa? Karena saya bisa melihat beliau benar-benar menjaga hatinya untuk tetap suci, tetap kudus, tetap baik saudara. Beliau gak mengizinkan sedikit pun hal-hal yang kurang baik masuk dalam hatinya. Beliau gak mengizinkan hal-hal yang tidak berkenan itu masuk dalam hatinya. Beliau benar-benar menjaga hatinya dengan baik. Sehingga apa? Gak heran kita bisa lihat hidupnya bersama Bapak Gembala diberkati Tuhan. Saya rindu saudara punya berkat yang sama. Saya rindu saudara punya masa depan yang luar biasa. Oleh sebab itu yuk sebagai hamba Tuhan saya mengasihi saudara. Jaga hatimu. Sama-sama bilang sama saya, jaga hati. Aku pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara. Yang kedua. Apa kunci kehidupan seorang Ayub saudara. Sehingga menjadi hidup yang diberkati. Dari karakternya saudara. Dari karakter Ayub. Apa kunci karakter Ayub sehingga diberkati? Yang kedua masih di ayat yang sama saudara. Boleh munculkan. Ayub 1 tadi saudara. Ayat yang pertama, masih di ayat yang pertama sekali lagi. Ketika bicara tentang orang itu saleh. Kemudian apa? Sama-sama bilang sama saya, jujur. Amin. Poin yang kedua saudara, karakter yang dimiliki seorang Ayub sehingga dia diberkati. Hidupnya luar biasa, bahkan tetap kuat di tengah masalah tantangan adalah bicara tentang jujur. Sama-sama bilang sekali lagi sama saya, jujur. Amin. Matius 5 ayat 37. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-37. Boleh munculkan di layar saudara. Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ke-37. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang puji Tuhan.
Puji Tuhan, sama-sama kita baca. 3, ya. Jika ya, hendaklah apa? Kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan apa? Tidak. Apa yang lebih daripada ya itu berasal dari, sekali lagi saudara, 3, ya. Jika ya, hendaklah kamu apa? Jika tidak, tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saya mau bilang saudara, dalam kehidupan kita, kalau kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, kalau kita ingin hidup kita luar biasa, kalau kita ingin hidup kita tetap kuat di tengah setiap masalah, setiap pencobaan yang terjadi, saya mau bilang saudara, jadilah pribadi yang jujur saudara. Ayub adalah pribadi yang jujur sehingga hidupnya benar-benar luar biasa, sehingga hidupnya benar-benar menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara. Sekali lagi, anak-anak muda, ayo jadilah pribadi yang jujur. Sekali lagi saya mencatat di sini saudara, bahwa kejujuran adalah sesuatu yang sangat penting. Memang kadang-kadang bicara tentang kejujuran tuh nggak selalu yang terindah. Tapi percayalah, kejujuran selalu yang terbaik. Waduh, ini anak muda apalagi. Aduh. Memang kadang-kadang kita seringkali bahkan terkadang bisa diperhadapkan pada posisi, pada satu keadaan di mana yang namanya sepertinya kalau kita mau jujur itu bahaya saudara. Sepertinya kalau kita mau jujur itu bisa merugikan kita saudara. Tapi saya mau bilang saudara, kalaupun memang harus seperti itu, tetaplah memilih kejujuran. Amin. Bapak Gembala kita ngajar kita, jemaat Tiberias, apalagi anak muda, jadilah pribadi yang jujur. Kenapa? Karena kejujuran menyangkut kerajaan sorga saudara. Itu kenapa saya mau bilang jujur. Sekalipun mungkin ketika kita jujur saudara, mungkin sepertinya menyakitkan. Kalau kita jujur mungkin sepertinya hasilnya pahit saudara. Tapi saya mau bilang saudara, lebih baik kita jujur. Karena kejujuran selalu yang terbaik. Ada seorang anak muda pernah tanya sama saya, Pak Pendeta, bagaimana ya? Saya sedang dalam suatu hubungan Pak Pendeta. Akan tetapi sebenarnya saya tidak mencintai pacar saya ini. Jadi dia wanita saudara, dia ternyata gak mencintai pacarnya itu saudara. Dan selama ini dia menjalani hubungan itu karena dasarnya adalah karena kasihan saudara. Dan dia bilang, Pak Pendeta, sebenarnya saya mencintai orang lain Pak Pendeta. Apa yang harus aku lakukan? Waduh, kasihan banget saudara. Jadi ternyata dia jalanin hubungan selama ini cuma karena kasihan. Akhirnya saya bilang sama dia, kamu jujur. Karena kenapa? Ketika kamu jujur sekarang sama dia, memang sakit. Tapi lebih baik sakit sekarang daripada nanti dia udah makin cinta. Terus kamu jujur, akhirnya sakitnya pasti lebih. Bukan cuma sampai sakitnya di sini, sampai tulang belakang semuanya sakit itu. Betul. Itu kenapa saya bilang, udah jujur aja. Lebih baik sakit sekarang daripada sakit nanti ketika dia udah makin cinta sama kamu. Itu kenapa saya mau bilang, kalau mungkin ada di antara saudara, anak muda yang ada di posisi yang sama. Saya mau bilang saudara, saya pendeta, saya mengasihi saudara. Ayo jujur, sama-sama bilang sama saya harus jujur. Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, kejujuran itu pahit. Saya mau bilang saudara gak apa-apa. Nih ada nih ayat baru nih. Marcel 2 ayat 3. Gak ada di Alkitab, saya bikin saudara sendiri tapi gak sesat. Kejujuran yang pahit jauh lebih baik daripada kebohongan yang manis. Saya mau taruh di TikTok nanti. Papale, palpale. Saya mau bilang saudara benar. Dalam kehidupan kita saudara, lebih baik kita jujur dan memang pahit tetapi yang terbaik. Lagian saya mau bilang saudara, yang pahit-pahit itu kan gak selamanya buruk saudara. Contohnya pare, pahit tetapi kan sehat. Saya aja kalau makan yang namanya siomay, saya selalu bilang, Pak masukin parenya. Memang pahit, tapi saya tahu baik untuk kesehatan. Kalau makan orang Manado pasti tahu daun pepaya. Daun pepaya itu pahit. Tapi saya mau bilang saudara, bisa mengenakan, baik untuk kesehatan. Kopi itu pahit. Iya, kopi itu pahit. Tapi kopi pahit itu bisa membawa inspirasi. Karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Waduh, ini TikTok tahun berapa nih saya bikin saudara? Saya mau bilang sekali lagi saudara, jadilah orang-orang yang jujur. Bapak Gembala Sidang kita selalu ingatin dia, jadilah orang yang jujur. Kenapa? Karena kejujuran berkaitan kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jadilah orang jujur. Hidupmu pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Yang ketiga saudara, apa yang bisa kita pelajari
karakter seorang Ayub yang membuat dia diberkati, yang membuat dia tetap kuat. Ayub 1 ayat 1 masih di ayat yang sama, saudara. Sama-sama kita baca. 3, boleh munculkan dulu ayatnya. Ayub 1 ayat 1 sama-sama kita baca. Sama-sama kita baca. Nah ini dia. 3, iya, orang itu saleh dan jujur. Kemudian apa? Ia takut akan Allah. Poin yang ketiga, saudara, boleh munculkan di layar. Poin yang ketiga, apa karakter Ayub yang membuat dia diberkati dan luar biasa kehidupannya adalah karena dia punya karakter takut akan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan di sini, saudara, saya pernah bahas bukan bicara tentang sama seperti takut kepada sesuatu yang gelap atau takut terhadap sesuatu yang menakutkan, saudara, tetapi rasa akan yaitu bicara tentang rasa menghormati, rasa mengasihi, sebagaimana kita ketika melihat orang tua kita yang sangat kita kasih, yang sangat kita cintai, saudara. Dan ini lebih kepada sehingga kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari sesuatu yang melanggar firman Tuhan, saudara. Dan saya mau bilang, saudara, takut akan Tuhan di sini, saudara. Sedikit saya mau jelasin sama saudara bahwa ketika bicara tentang takut akan Tuhan, sesuatu yang sangat penting dan sangat menentukan berkat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika bicara tentang takut akan Tuhan ini bicara tentang kita hidup di zonanya Tuhan, saudara. Jadi takut akan Tuhan, mohon maaf tulisan saya jelek, yang penting kebaca. Takut akan Tuhan ini, saudara, ini bicara tentang apa? Kita hidup dalam Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, hidup dalam Tuhan ini, saudara, adalah satu zona di mana janji Tuhan digenapi. Hidup takut akan Tuhan ini, saudara, adalah satu zona di mana berkat Tuhan tercurah bagi setiap kita, saudara. Hidup takut akan Tuhan adalah satu zona di mana mujizat Tuhan menjadi bagian setiap kita. Itu kenapa saya selalu bilang begini, saudara. Banyak orang pengen berkat, banyak orang pengen mujizat, bahkan suka bertanya, Pak Pendeta, kenapa sampai hari ini berkat Tuhan belum jadi bagian hidupku? Pak Pendeta, kenapa sampai hari ini mujizat Tuhan belum jadi bagian hidupku? Pak Pendeta, kenapa janji Tuhan belum jadi bagian hidupku? Saya selalu bilang, apakah kau sudah hidup di dalam zonanya Tuhan atau bicara tentang takut akan Tuhan ini atau belum? Karena banyak orang pengen janjinya, banyak orang pengen mujizatnya, banyak orang pengen berkatnya Tuhan, tapi gak mau hidup di dalam Tuhannya, saudara. Saya mau bilang, saudara, ini bahasa Ibraninya bocengli, saudara. Saya mau bilang, saudara, banyak kayak gitu ya. Pengen berkat sih, pengen janji Tuhan sih, tapi hidupnya ngaco-ngaco terus, saudara. Hidupnya dosa jalan terus, saudara. Saya mau bilang, saudara, ketika itu kau lakukan, artinya apa? Kau sementara hidup di luar zonanya Tuhan. Artinya apa? Di luar zonanya Tuhan tidak ada pengendapan akan janji Tuhan. Di luar zonanya Tuhan tidak ada berkat Tuhan di sana. Karena kenapa? Berkat Tuhan hanya untuk orang-orang yang apa? Hidup di dalam Tuhan, saudara. Itu kenapa saya mau bilang, belajar dari kisah Ayub. Kalau kau pengen hidupmu diberkati, kalau kau pengen mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, kalau kau pengen kekuatan Tuhan selalu ada dalam hidupmu, pastikan kau selalu ada dalam zonanya Tuhan. Dan saya mau bilang, saudara, ketika kau ada dalam zonanya Tuhan, seperti yang saya bilang tadi, berkat Tuhan, janji Tuhan, mujizat Tuhan, pasti jadi bagian hidup. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap hidup dalam Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, pemain musik boleh maju ke depan. Yang terakhir, ayat yang pertama tadi, saudara, Ayub 1 ayat 1. Yang terakhir, sambil boleh maju ke depan, kita akan baca sama-sama. Tim saya boleh bantu lagi? Iya, Ayub 1 ayatnya yang pertama, sama-sama kita baca. Jadi saya boleh maju ke depan, turunin dan maju lagi nanti ya. Nah, saya membutuhkan Anda. Belum janjian, tapi memang surprise. Yuk, sama-sama kita baca. 3, ya, ada seorang laki-laki tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan apa? Menjauhi kejahatan. Poin yang terakhir. Poin yang terakhir. Dikatakan apa? Menjauhi dosa. Saya mencatat di sini, saudara, menjauhi kejahatan atau menjauh dosa adalah bicara tentang secara aktif menjauhkan diri kita dari kejahatan atau dari dosa, saudara. Kalau saudara nonton channel YouTube saya tadi pagi, saya sampaikan ini, saudara, di sana. Makanya kalau saudara biar nggak ketinggalan, nonton, subscribe channel saya. Promosi, haleluya. Saya mau bilang, saudara, sekali lagi, menjauhi kejahatan adalah bicara tentang menjauhkan diri secara aktif dari kejahatan, dari dosa, saudara. Artinya bicara tentang tidak pasif, saudara. Karena gini, saudara, yang saya temukan dalam pelayanan saya adalah begini. Banyak orang sebenarnya nggak mau jatuh dalam dosa. Banyak orang sebenarnya
punya kerinduan untuk hidup dalam kebenaran dalam Tuhan. Contohnya saudara yang datang hari ini. Saya bisa melihat saudara adalah orang-orang yang punya kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Saudara punya kerinduan untuk hidup di dalam Tuhan. Itu kenapa saudara sekalipun hujan badai di luar sana, saudara tetap datang, paksakan diri datang ke gereja. Itu luar biasa. Karena banyak orang lain di luar sana mungkin udah lebih memilih di kamar, masak mie instan, kopi, nonton TikTok, selimutan. Tapi saudara semangat cari Tuhan. Saya mau bilang artinya apa? Dari itu saja sudah ada indikasi saudara orang-orang yang punya kerinduan untuk hidup dalam Tuhan. Nah, saya mau bilang saudara, banyak orang memang sebenarnya nggak mau hidup dalam dosa karena mereka tahu dosa itu upahnya maut. Banyak orang sebenarnya pengen hidup dalam kebenaran. Tapi sayangnya banyak orang akhirnya terutama anak muda jatuh dalam dosa karena mereka terlalu pasif. Sama-sama bilang sama saya, terlalu pasif. Pasif itu maksudnya apa? Do nothing, gak lakukan apa-apa, diem aja. Memang dia gak mau hidup dalam dosa. Tapi karena gak berbuat apa-apa, dosa dan iblis yang sifatnya aktif itu makin hari makin mendekat sama saudara. Nah, itu kenapa saya pengen tim saya boleh maju ke depan. Saya pengen kasih analogi sama saudara biar saudara bisa punya gambaran jelas. Nah, boleh maju ke depan? Ya, biar bisa kelihatan kamera. Oh gini lihat dikit. Iya. Boleh di zoom biar dua-duanya masuk. Biar kelihatan siapa yang kurus dan siapa yang tidak. Oh enggak ya. Ini fitness terus ini saudara. Oke. Ibarat saya saudara, kita manusia. Ini dosa, mohon maaf. Orang berdosa pula enggak. Ibarat jangan dosa lah, kasihan. Iblis. Oh tuh. Tenang, ini tim saya ini hatinya udah kuat. Jadi kalau saudara mau tertarik, langsung saja berdoa saja. Karena udah punya pacar, mohon maaf. Saya ajar tim saya untuk setia. Ibarat ini ya, contoh. Ibarat ini dosa, ibarat ini iblis. Saudara nih, saudara orang yang gak mau hidup dalam dosa, saudara adalah orang yang punya kerinduan untuk hidup dalam kebenaran. Iblis sifatnya aktif. Sehingga apa? Boleh maju satu langkah. Hadap saya. Maju satu langkah. Sifatnya aktif. Dia terus setiap hari berusaha untuk membuat saudara jatuh dalam dosa. Dia setiap hari berusaha untuk membuat saudara hidup di dalam dosa. Saudara gak mau. Tapi saudara cuma diam. Hari pertama, dia maju. Hari berikutnya, saudara tetap dengan iman saudara. Tapi karena saudara diam aja, dia maju. Iblis maju terus. Akhirnya maju terus. Akhirnya apa? Saudara jadi hidup dekat dengan dosa. Bahkan lama-kelamaan saudara hidup di dalam dosa. Gak apa-apa, ini contoh aja. Jangan begitu. Oke, terima kasih. Saya mau bilang saudara, begitupun kita. Kita tuh kadang-kadang gak mau hidup dalam dosa. Siapa sih yang mau hidup dalam dosa? Orang kita, anak Tuhan kita tahu kok dalam dosa ada maut, dalam dosa ada penghalang berkat, dalam dosa ada kebinasaan. Siapa yang mau? Tapi kadang-kadang kitanya terlalu pasif. Dosa udah mendekat, kita cuman diem aja. Dosa udah makin dekat, kita cuman stay di tempat di mana kita berdiri. Akhirnya apa? Dosa yang makin dekat, akhirnya kita yang masuk dalam dosa. Contohnya apa? Kita gak mau hidup dalam dosa, tapi kita stay dalam pergaulan yang salah. Kita gak mau hidup dalam dosa, tapi kita stay dalam hubungan yang gak benar. Kita gak mau dosa, tapi kita stay di tempat yang salah terus menerus. Akhirnya apa? In the end of the day, kita ada dalam dosa. Makanya saya mau bilang saudara, belajar dari kisah Ayub ini saudara. Ayub aktif, sama-sama bilang sama saya, aktif. Menjauhkan diri dari apa Coba tim saya boleh maju lagi. Gak apa-apa, biar makin sering tampil di TV. Biar pacar di Australia gak kangen lihat di sini. Oke, tahan sampai di situ. Coba kalau kita jadi orang yang aktif. Iblis maju. Silakan iblis. Stop, satu langkah dulu. Step by step. Maju. Satu-satu langkah.
Satu langkah. Tahan. Kita orang yang aktif. Jauh lagi. Terus. Udah kayak yang itu loh. Sajojo. Terima kasih. Lihat. Akhirnya apa? Sampai waktu Tuhan datang, kita tetap jauh dari dosa karena kitanya Kisah ini paling cocok waktu kisah dalam kitab siapa? Hah? Yusuf orang yang menjauhkan diri dari dosa. Buktinya di mana? Ketika si tante itu membuat dia ada dalam dosa. Ucup tidak setia. Ucup kan nama panggilan sayang-sayang. Ucup tidak diam saja. Dia nggak pasif dan jangan. Saya percaya kalau itu yang Yusuf lakukan, jatuh dia dalam dosa. Tapi dia tahu betul betapa pentingnya menjauhkan dirinya dari dosa. Dia lepaskan itu cengkeraman tante-tante gatel itu. Lepaskan aku tante. Dia nggak diam di sana. Dia lari. Yang bilang saudara, iblis itu aktif dalam kehidupan saudara. Iblis itu kadang-kadang bisa sodorkan dosa ada di depan saudara. Tapi saya mau bilang saudara, kalau kau lihat itu dosa, jangan pasif, jangan diam aja. Lari. Jauhkan dirimu dari dosa. Seperti apapun iblis coba mendekat, tetapi selama kau terus aktif menjauh dari dosa, sampai waktu Tuhan datang, kau akan didapati dalam keadaan setia. Dan saya mau bilang saudara, ada janji Tuhan buat orang-orang yang setia. Mahkota kehidupan, gambar kehidupan kekal kerajaan sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo jauhi dosa. Jangan diam aja, tetap setia sampai akhir. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.